Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab kita Ad-Da' wa Dawa di Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tadi beliau jelaskan orang-orang yang tertipu di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'anzartukum naran taladha la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Dan juga ayat Allah tentang neraka, iddat lil kafirin. Insyaallah sudah dijelaskan sama beliau. Kemudian beliau berikan contoh berikutnya. Orang-orang yang tertipu dengan dalil-dalil agama untuk bermudah-mudah dan terus-menerusnya di dalam kesalahan dan maksiat mereka. Ya. Wa qattirari ba'dihim bil i'timadi ala saumi yaumi Ashura aw yaumi Arafah hatta yaqula ba'duhum saumu yaumi Ashura yukaffiru dhunubal 'am kullaha. Seperti ketertipuan sebagian manusia dengan bersandarnya mereka dengan dalil tentang faidah puasa Asyura, puasa bulan Muharram, puasa Asyura bahasa kita ya, puasa Asyura, atau puasa hari Arafah. Yang Nabi katakan untuk puasa hari Arafah dan Asyura itu Nabi SAW mengatakan saumu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanatain. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa-dosa 2 tahun, madiyah wa mustaqbalah, baik yang setahun berlalu atau setahun yang akan datang. Nah, ini yang dipakai mereka. Jadi puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah itu keutamaannya bisa menghapuskan dosa-dosa untuk selama 2 tahun. 2 tahun, setahun yang berlalu plus setahun yang akan datang. Tadi sudah, yang penting puasa Arafah selesai. Bahkan mereka pahami yang terhapus itu seluruh dosa, kecil maupun besar. Nah, ini akhirnya mereka bermudah-mudah. Puasa aja sehari tanggal 9 Dzulhijjah, selesai kita. Habis itu silahkan mau dosa apa sudah diampuni. Jelas ketertipuan mereka ya. Nah, yang kedua dengan puasa hari Asyura, yang Nabi SAW mengatakan wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Tambah lagi puasa Asyura yang faedahnya, fungsinya, keutamaannya menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu. Nah, jadi kalau udah puasa Asyura, puasa Arafah berarti 2 tahun bebas berbuat dosa. Nah, ini namanya ketertipuan dengan dalil. Ya. Nah, sampai sebagian mereka mengatakan puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun seluruhnya, bukan hanya dosa kecil, seluruhnya. Padahal pemahaman yang benar yang terhapus itu dosa kecil, dosa besar nggak terhapus. Karena itu dalam dalil yang lain disebutkan majtunibatil kabair, selagi dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar harus dengan taubat. Jadi levelnya dosa besar itu dengan amal yang besar. Nah, dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan seperti ini. Puasa Asyura, puasa selagi dijauhi dosa besar. Nah, itu ya. Nah, wa yabqa shaumu yaumi Arafah ziyadatan fil ajr.
Tadi kalau puasa Asyura misalkan gitu ya, menghapus dosa 1 tahun penuh. Udah, berarti setiap puasa Asyura dosa sudah terhapus. Dia juga puasa Arafah, fungsinya berapa? 2 tahun. Berarti yang setahun ini merupakan apa? Pahala tambahan. Kan udah nggak punya dosa. Paham maksud ketertibuannya? Dengan puasa dia puasa apa? Asyura, selesai dosanya 1 tahun. Nanti puasa Arafah dia dapat 2 tahun. Berarti 1 tahun udah selesai nggak punya dosa, plus punya pahala untuk 2 tahun. Nah gitu. Oh, enak ngitungnya gitu ya. Nah ini ketertipuan. Seperti antum baca Quran tertipu dengan hadis Nabi SAW. Inna surat al-ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surat al-ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Terus karena antum tertipu, tiap hari bacanya surat Al-Ikhlas. Sekali baca sepertiga, besok baca lagi sepertiga, terus sudah. Padahal itu keutamaan, bukan pembatasan gitu ibaratnya gitu ya. Nabi juga mengatakan misalkan, man tatahhara fi baitihi, man tatahhara fi baitihi, summa ya'ti masjida Quba'in fayusalli rak'ataini falahu ajru umratin tammah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau kita di Madinah ya dari hotel lah, para ulama menafsirkannya bisa seperti itu. Dari hotel bersuci lalu mendatangi Masjid Quba di Madinah, masjid yang dalam perjalanan Nabi bangun itu, lalu sholat di Masjid Quba itu 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh sempurna. Terus jadi umroh kan? Nah, kalau jadi umroh berarti itu sudah selesai, berarti umrohnya hanya tambah. Nah, ini salah paham namanya terhadap dalil. Iya tak? Nah, ada yang cuma baca Al-Ikhlas tiap hari. Gak usah baca, sholatnya tadi bacanya Al-Ikhlas sudah selesai. Nah ini salah dalam memahami dalil. Terus dihapuskan dosa 1 tahun misalkan tadi puasa Asyura 1 tahun, terus dia merasa dosa itu sudah Allah janjikan ampunan, berarti kesempatan berbuat dosa karena sudah puasa Arafah, puasa Asyura, selesai, sudah 1 tahun berlalu diampuni, 1 tahun ke depan diampuni, punya apa? Restan pahala 1 tahun. Udah bebas. Ini salah memahami. Apa ada orang semacam ini? Gak mungkin beliau sampaikan kecuali beliau dapati orang yang seperti ini. Ya, nah. Walam yadri hadzal muqtar, kata beliau, tidak tahu orang yang tertipu ini, dia nggak paham anna shauma Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan. Perhatikan ya, bahwasanya puasa Ramadan wassalawatil khamsah, dan sholat yang 5 waktu fardu ini, puasa Ramadan fardu, sholat 5 waktu yang fardu, a'dhamu wa ajal min siyami yauma arafah wa yaumi asyura, itu lebih agung dan lebih mulia daripada puasa Arafah Asyura. Paham? Maksudnya secara hukum itu fardu, sedang Asyura sama Arafah sunnah. Ya, secara kedudukan jelas lebih utama. Karena puasa Ramadan Masya Allah, salat 5 waktu Masya Allah pahalanya. Kalau dikatakan ini pembersih dosa, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian andaikan seorang itu di depan rumahnya mengalir sungai yang airnya jernih, lalu dia mandi 5 kali dalam sehari di air tersebut, masih adakah kotoran di tubuhnya yang tersisa? Qalu, mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Demikianlah salat 5 waktu. Nah, jadi itu lebih afdal, ya. Kemudian wahya innama tukaffiru ma bainahuma, padahal puasa Ramadan yang jelas-jelas lebih afdal, salat 5 waktu yang jelas lebih afdal, itu bisa menghapus dosa di antara keduanya, majidajtunibat al-kabair, selagi dengan syarat dijauhi dosa besar. Apalagi kok Arafah sama Asyura, gitu loh. Paham maksudnya ya?
Yang Ramadan saja itu dikatakan menghapuskan dosa, kan Nabi SAW mengatakan ya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair, kata Nabi SAW. Salat yang 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat, salat Jumat ke Jumat depannya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu penghapus dosa-dosa di antara keduanya dengan syarat dijauhi dosa besar. Berarti yang dihapus dosa apa? Dosa kecil. Maksudnya Al-Imam Ibnul Qayyim, amalan yang jauh lebih afdal dari puasa Arafah dan puasa Asyura saja bisa menghapuskan dosa kecil itu dengan syarat pelakunya menjauhi dosa besar. Kok kalian tertipu dengan puasa Arafah dan Asyura lalu kalian katakan dan klaim bisa menghapuskan seluruh dosa besar maupun kecil, bahkan dijadikan alat untuk bersenang-senang dalam melakukan apa? Maksiat. Ini ketertipuan kalian. Paham maksudnya? Jadi ibarat ibadah ini yang jauh lebih mulia saja itu bisa menghapuskan dosa itu dengan syarat dijauhi dosa besar. Kalau nggak dijauhi dosa besar nggak berfungsi. Lah apalagi amalan yang nilai keutamaannya di bawah itu jauh. Lalu kalian klaim bisa menghapus seluruh dosa. Ini ketertipuan gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ila jum'ati la yaqwiyani ala takfiris saghair illa ma'an dimami tarkil kaba'ir ilaiha. Perhatikan kata beliau, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, itu tidak bisa kuat keduanya ini, nggak akan menjadi penghapus yang kuat untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang dihapus. Ramadan dengan Jumat itu nggak akan kuat menghapuskan dosa kecil kecuali kalau digabungkan kepada puasa Ramadan dan sholat Jumat tadi, orang tersebut menjauhi dosa besar. Bisa dipahami maksudnya? Jadi orang Jumatan ke Jumat berikutnya itu kalau dia benar dalam Jumatannya, ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah, keutamaan sholat Jumat itu menghapus dosa dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Itu pun dosa kecil. Dosa kecil ini bisa dihapus dari Jumat ke Jumat, itu pun dengan syarat pelaku Jumat ini menjauhi dosa besar. Baru alat ini menjadi kuat untuk menghapus dosa. Lalu bagaimana kalian memahami Arafah menghapus dosa 1 tahun, kalian klaim itu dosa besar pun terhapus, sedang kalian justru memanfaatkan ini untuk berenjoy ria, melakukan apa? Maksiat. Ini jelas ketertipuan super. Super itu bukan bagus, numpuk artinya gitu. Paham maksudnya ini ya? Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kalau belum paham sebatas itu saya mampu memahamkannya. Nah, baik. Fayaqwa majmu'ul amrayni ala takfiris saghair, maka menjadi kuat berkumpulnya dua hal. Dua hal tadi kalau dikumpul baru kuat untuk menghapuskan dosa kecil. Apa dua hal tadi? Ramadan dikerjakan dengan bagus, jauhi dosa besar. Dua ini kalau digabung bisa menjadi penghapus dosa kecil. Salat Jumat, hadir di Jumat dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, bagus, digabung dengan menjauhi dosa besar. Baru dua ini kalau digabung kuat menghapus dosa kecil. Jadi andaikan Jumatan tok dosa besarnya nggak ditinggalkan, itu nggak bisa menghapus dosa kecil. Apalagi Arafah puasanya yang hukumnya sunnah, bersama pelakunya tetap melakukan dosa kecil dan besar, terus khayalannya melambung tinggi, dosanya sudah bebas. Kalau bebas melakukan dosa, ya ini ketertipuanmu. Kalau dosanya bebas, dari mana dia dapatkan? Paham ya? Ini diajari kita oleh Ibnul Qayyim memahami dalil. Karena penting memahami dalil itu supaya ketika kita beramal bagus. Karena antum misalkan Ramadan ke Ramadan, kata Nabi bisa menghapuskan dosa, berarti 1 tahun terhapus loh, Ramadan 1. Antum jangan yang penting saya Ramadan,
Karena ketika Nabi mengatakan Ramadan ila Ramadan, Ramadan ini bahasanya Rasulullah, Ramadan ini bahasa syar'i. Berarti pelaksanaan Ramadan harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah. Baru itu Ramadan yang dimaksud Rasulullah SAW. Seperti misalkan antum puasa, memahami hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan berdasarkan iman, ini penting, ikhlas. Jadi dia imani betul syariat puasa Ramadan itu. Wahtisaban, dia berharap pahala kepada Allah. Seorang yang berharap kepada Allah, dia laksanakan puasanya dengan standar syar'i. Standar syar'i itu ikhlas sesuai dengan sunnah. Enggak hanya yang penting lapar, dilakukan bid'ah, cara puasanya di atas bid'ah, terus berharap bisa menghapuskan apa? Dosa. Ini namanya orang tertipu. Jadi maklum, makanya salaf kita dulu lebih kuat dalam memperjuangkan kesuksesan ibadah daripada jumlah ibadah. Sampai thalabul ilmi aja begitu. Kita ini kan mustajil, tergesa-gesa. Ibnu Abbas, Ibnu Umar menyatakan kami itu belajar Quran dari Nabi itu 10 ayat. 10 ayat. La natajawazuha illa ba'da ilmiha wa fahmiha wa amali biha. Kami nggak minta tambahan, nggak lewat dari 10 ayat tadi kecuali sudah kita ilmui, kita amalkan, kita fahami. Jadi ilmunya mapan. Ini termasuk masdar talakil ilmi indas salaf. Metode belajar salaf itu begitu. Makanya mereka juga mengatakan man rama ilma jumlatan dahabat minhu jumlatun. Orang yang mau meraup ilmu sekaligus dapat banyak, ilmunya nggak mapan, digonggongin anjing, loncat ilmunya, goblok lagi. Karena nggak bercokol kuat. Ini yang sering terjadi pada thalabatul ilm. Di antara sebab mereka nggak sukses dalam thalabul ilmi, mustajil, tergesa-gesa. Saya mau mondok 2 tahun aja, belum mondok sudah ditarget 2 tahun. Sampai di sana nggak perasaan telepon emaknya pulang, sudah kurang berapa? 2 bulan. Ya nggak mungkin ilmunya. Itu salah satu sebabnya. Jadi bersabar, pelajari, tekun begitu. Ya. Sambil kalau kita ini cari ilmu sambil bertanya sama diri kita sendiri. Misalkan bahasa Arab sendiri, kalau nggak sendiri nggak jujur. Tanya orang nggak jujur. Tapi kalau sendiri sama Allah mesti mau nggak mau, yang nggak jujur untuk apa dia? Saya ini sebenarnya bisa apa nggak bisa? Itu ditanya, nanti dijawab sendiri. Andaikan saya ini disuguhi langsung kitab gundul, baca, bunyi apa nggak bunyi? Itu yang ngerti siapa? Kita. Kalau ditanya orang ya bisa, oh gampang kitab gundul aja Pak. Saya kebalik aja bisa kok bacanya. Nah, itu kan namanya pernyataan, ya toh? Pengakuan itu benar gaknya di mana? Di ujian, kan gitu. Begitu diuji kebalik semua betul. Nah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi begitu. Jadi kuatnya dalil bahwasanya Ramadan dan Jumat itu bisa menghapuskan dosa kecil, itu pun kalau digabung dengan pelakunya menjauhi dosa besar. Maka bagaimana dengan Arafah gitu loh ya. Nah, fa kaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu'in kulla kabiratin amilahal 'abdu wa huwa musirrun 'alaiha. Kalau sudah diketahui Ramadan dan Jumat itu baru kuat menghapuskan dosa kecil yang dihapus. Itu kalau digabung dengan menjauhi dosa besar. Lalu bagaimana orang memahami puasa yang sunnah bisa menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh hamba tersebut, padahal dia masih terus-menerus melakukan dosa. Paham maksudnya? Ini ketertipuan.
Orang Ramadan saja baru berfungsi kuat bisa menghapuskan dosa kecil, itu kalau digabung dengan menjauhi dosa besar. Bagaimana orang memahami puasa sunnah bisa menghapuskan seluruh dosa besar, pelakunya masih terus menerus di atas dosa? Ini aneh, gak ada kecuali ketertipuan. Paham ya ini? Al-Imamul Qayyim menjelaskan begitu ya. Nah, ghairu taibin minha, enggak taubat, masih terus senang dengan dosanya, lalu berdalil dengan dalil tadi, dosanya akan dihapuskan. Hadza muhalun, ini muhal, enggak mungkin ya. Ala annahu la yamtani an yakuna shaumu yaumi arafah wa yaumi asyura mukaffiran li jami'i dzunubil am ala umumihi ya. Dan bahwasanya tidak ibaratnya bukan tidak mungkin gitulah ya, keberadaan puasa Arafah dan puasa Asyura itu bisa menghapuskan seluruh dosa 1 tahun tadi secara umum, bisa, bukan tidak mungkin. Wa yakunu min nususil wa'di allati laha surutun wa mamani. Oke lah kalau dikatakan puasa Asyura, puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun secara total kecil besar. Oke, kita terima misalkan gitu ya. Berarti dalil ini adalah dalil yang bentuknya janji, gitu? Janji dari Allah kalau puasa Asyura atau puasa Arafah dosanya akan dihapuskan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ini namanya dalil yang berbentuk apa? Janji. Sedangkan janji itu terikat dengan syarat. Jelas, janji terikat dengan syarat dan harus tercegahnya larangan-larangan. Seperti sudah sering kita sampaikan. Jadi misalkan saya berjanji, saya berikan kepada antum tas untuk wadah kitab. Ini contoh loh, nanti jangan ditagih, ini contoh ya. Nah, saya berikan tas untuk wadah kitab ini dengan syarat satu, antum harus hadir membawa kitab 5 menit sebelum ta'lim dimulai. Itu. Yang kedua, syarat yang kedua misalkan B, C. Kemudian ada mawani, ada satu penghalang. Sekali terlambat 1 menit saja tidak antum mendapatkan janji saya tadi. Berarti ketika antum nggak memenuhi syarat dan antum tidak bisa terhindar dari penghalang, berhak dia mendapatkan janji? Enggak. Paham maksudnya ya? Demikian juga semua dalil janji bahwa Allah mau memasukkan surga. Seperti contoh aja begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang orang itu bacanya hasilnya bukan takwanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Syaratnya takwa Allah. Takwa Allah itu ada syarat, ada penghalangnya. Bagaimana orang bertakwa kepada Allah sedang dia berbuat syirik? Bagaimana bertakwa kepada Allah sedang dia berbuat bid'ah? Bagaimana bertakwa kepada Allah sedang dia sengaja bermaksiat kepada Allah? Sehingga jalan keluar yang Allah janjikan nggak didapatkan. Kenapa? Takwa Allahnya tidak terpenuhi. Sedang kita ini kok nggak ada jalan-jalan keluar ya? Padahal Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena kita sibuk di kalimat makhraja, bukan sibuk di kalimat yattaqillah. Paham maksudnya? Seperti dulu kita bahas doa, kata Umar bin Khattab apa? Salaf dulu para sahabat, kami lebih sibuk dengan doa daripada jawaban doa. Sedang kita akan kebalik, sibuk dengan menunggu jawaban doa. Doanya nggak kita perhatikan. Hati lalai, makanan haram, memutuskan tali silaturahmi, dolim, pokoknya semua dikerjakan terus doa. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram, riba, dagang nipu, gitu. Kerja di bank konvensional, nggak ada kerjaan kecuali itu, gitu. Misalkan hasil kerjanya dari pajak, misalkan gitu ya, untuk kaum muslimin. Nah ini, terus dia doa harapannya kok nggak dikabul-kabulkan. Mat'amuhu haram, makanannya haram, minuman yang dia minum haram. Gak kuat beli komer beneran, ngoplos, akhirnya mati sebelum doa. Ya Masya Allah.
Jadi kita ini kadang lebih sibuk menanti jawaban doa daripada sibuk memikirkan doa. Makanya mari kita perhatikan ibadah kita, ma'asyiral ikhwah. Yang kita lebih pikirkan adalah ibadah kita, jangan hasilnya. Kalau hasil itu Allah pasti punya. Surga itu Allah sudah jelas punya, sudah Allah ciptakan. Nikmatnya sudah Allah siapkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Itu hak, itu ucapan Allah. Nikmat-nikmat. Di sana ada bidadari, na'am. Ada khamr yang tidak memabukkan, ladzah, lezat, na'am. Ada air sungai yang mengalir yang jernih. Iya, itu sudah pasti. Tapi kita harus sibuk bagaimana dapat itu. Jangan mikir itu, dan sini lupa. Jangan sholat abal-abal, mintanya surga Firdaus, ini nggak berimbang gitu loh. Masa nggak boleh minta surga Firdaus? Boleh, bahkan diperintah harus, tapi berjuanglah. Sebagaimana kita ingin hasil dunia, kita juga berjuang. Seperti antum ingin keluar dari kesulitan, penyakit, antum berobat. Mengambil obat, menghindari pantangan. Kan gitu. Itu semua maklum dalam urusan dunia yang kemarin sudah kita bahas. Demikian juga perjalanan kita menuju Allah harus ada, terpenuhi syarat, harus terhindarkan dari apa? Penghalang-penghalang. Itu ya. Nah, jadi kalau dipahami puasa Arafah, puasa Asyura itu bisa menghapus dosa seluruhnya. Dia tetap ngotot, pokoknya begitu pemahaman saya. Ya oke lah, siap. Tapi ini berarti kan dalil ini dalil janji. Nah, jangan ingat janji itu harus terpenuhi syarat, harus terhindar dari apa? Penghalang. Baru kamu dapatkan. Lah kalau kamu terus-terus dalam bermaksiat, malah bersenang-senang dalam maksiat, berarti penghalangnya kamu ambil, bukan kamu hindari. Itu loh. Orang ingin sehat dari penyakit yang dia inginkan, pantangannya malah dikerjakan. Terus saya kok sakit? Ya orang semua ngetawain, ya salahmu sendiri. Kan begitu toh. Secara hukum dunia kita paham. Ketika dunia kita paham, jangan sampai ketika kita jalan ke akhirat terus malah nggak paham. Padahal yang dituntut kita harus lebih paham itu ke akhirat, karena di sana kita pasti menuju. Di dunia kan cuma sementara. Jadi kalau urusan dunia kita paham, mestinya kita harus lebih paham urusan akhirat. Berjalan kepada Allah itu ada syaratnya, ada penghalangnya. Itu loh ya. Nah, jadi tauhid ada nggak penghalangnya? Ada. Kita mau masuk surga, bekalnya tauhid. Jangan sampai tauhid kita ini batal. Pembatalnya apa? Syirik. Nah, baru kita bisa menanti janji. Itu. Jadi ini santri udah bagus belajarnya, rajin, aturan dipenuhi, nggak melanggar. Dia berhak menunggu janji dengan kelulusan yang terbaik, dan dia akan dapatkan. Itu maklum. Kalau nggak diberi, zalim itu gurunya. Nah gitu. Berbeda dengan yang melanggar aturan, belajar nggak mau, malas, minta nilai terbaik. Ini mimpi namanya, nggak ada orang mau kasih. Ya. Baik. Wa yakunu israruhu 'alal kaba'ir mani'an minat takfir. Nah, tadi kalau itu dalil janji berarti ada syarat, ada terhindar dari apa? Penghalang. Lah terus menerusnya dia dalam maksiat, itu justru penghalang diperolehnya janji yang dijanjikan. Dia sendiri yang memutuskan, dia sendiri yang menghalangi hadirnya janji. Dengan apa? Tertipu dengan dalil tadi, malah dijadikan alat untuk terus menerus memaksiati Allah. Ya. Nah, fa idza lam yusirra 'alal kaba'ir tasa'ada as-saumu wa adamul israri wa ta'awana 'ala umumi takfir. Kalau dia tidak terus-menerus bermaksiat, dia hindari dosa-dosa, ya, maka akan muncul puasa Asyura yang dia kerjakan, puasa Arafah yang dia kerjakan akan bahu-membahu dengan dia menghindari dosa, sehingga menjadi kuat untuk terhapusnya dosa yang sudah terlanjur dikerjakan. Paham maksudnya ya? Dia sudah berupaya menjauhi dosa yang kemarin, udahlah
udah telat, pokoknya saya sekarang bertaubat, nggak lagi berbuat dosa. Puasa Asyura dengan bagus, puasa Arafah dengan bagus, puasa Arafah dan Asyura dengan bagus, plus dia berupaya kuat menjauhi dosa besar, maka ini akan jadi kekuatan untuk terhapusnya dosa-dosa dia. Kalau ini nggak diambil ya nggak berfungsi. Paham ya? Insyaallah. Nah, kama kana Ramadan wa salawatul khamsu ma'ajtinabil kabair mutasaidaini muta'awinaini ala takwiris shaghair. Sebagaimana puasa Ramadan dan salat yang 5 waktu yang fardu bersama adanya menjauhi dosa besar, dua hal ini akan saling membantu, saling menguatkan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi ada dua kekuatan. Pertama, kekuatan dalil yang bersumber dari pelaksanaan Ramadan dan sholat 5 waktu. Kekuatan yang kedua, pelakunya menjauhi dosa-dosa besar, digabung jadi satu, bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Nah, ma'annahu subhanahu qad qala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Perhatikan ayat Allah ini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, baru kami akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Jadi Allah jelas ini, jika kalian jauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, kalian jauhi karena Allah, baru kami akan hapuskan kejelekan-kejelekan kalian. Jadi terhapusnya kejelekan yang terlanjur kita kerjakan dengan syarat kita mau menjauhi dosa-dosa besar. Jadi nggak gratis begitu. Terus bagaimana seorang yang terus-menerus melakukan dosa, terus tiba-tiba puasa Arafah, dosa saya semuanya habis, padahal tetap dikerjakan? Ini tertipu namanya, ya. Fa'ulima anna ja'ala asy-syai'i sababan litakfiri la yamna'u ayyatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala takfir. Dari situ diketahui menjadikan sesuatu itu sebagai sebab dihapuskannya dosa itu tidak mencegah untuk diperbantukan, digabungkan kepadanya sebab yang lain sehingga menghasilkan penghapusan tersebut. Maka sifat agama Allah itu yang benar, dalil yang satu digabung dengan dalil yang lain. Jangan satu dalil terus dibawa terbang melupakan dalil yang lain. Ini perbuatan ahli bidah. Ahli bidah itu ketika terlanjur buat bid'ah, dinasihati tidak mau, dia cari dalil. Kok dapat dalil sepotong, udah dibawa terbang, seakan-akan itu akan membela dirinya. Misalkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dipotong segitu ayat itu sudah. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, karena dia sudah berkeyakinan Allah di mana-mana. Bawa kemana-mana dalil ini. Begitu disuguh bagaimana ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bingung. Karena bingung, dia tetap dalam kesalahannya, datang setannya bilang itu artinya kekuasaan. Allah berkuasa di atas apa? Atas arsy. Akhirnya mentakwil sifat Allah. Jelas. Dan itu kalau dilanjutkan ya dia nggak akan berkutik, nggak akan bisa bicara karena dalil itu dipaksakan. Makanya ahli bidah itu ketika nemu dalil itu seperti orang yang mau tenggelam. Kalghari, seperti orang yang mau tenggelam. Orang itu kalau sudah mau tenggelam, rumput sebesar rambut dia pegangi. Khayalannya apa? Ini batang bambu yang besar sehingga dia bisa berenang dengan sebab itu. Begitu dipegangi rumput kecil, semakin mempercepat dia tenggelam. Itu ahli bidah. Jadi berpegangan dengan syubhat yang dirasa itu dalil, padahal itu menghantam dirinya sendiri. Atau ahli bidah itu kata tajiril muflis, seperti pedagang yang bangkrut. Udah bangkrut, gulung tikar semua, dia merenungi nasibnya, buka-buka lembaran. Barangkali ada yang utang sama saya belum bayar.
Jadi hayalannya dapat pertolongan, padahal nggak ada lagi orang yang sudah hutang sama dia itu sudah. Ini ahli bidah dalam berpegang dengan apa? Dalil. Kalau ahli sunnah satu dalil dilihat dalil yang lain, semua dikumpulkan, baru kalau dia ahli memahami itu dipahami dengan perkumpulan dalil tadi maksudnya apa. Kita yang nggak bisa tanya kepada yang bisa. Fas'alu ahla dzikri, jangan dipahami sendiri. Jadi kuat ketika mengatakan Allah di atas, itu dalilnya Al-Quran, Sunnah, dalil akal, dalil fitrah, udah selesai. Nggak bisa lagi dibantah. Mau dibantah seperti apa? Orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu sekali ditanya dia nggak bisa jawab. Di WC ada Allah nggak? Gimana mau dijawab? Di tempat-tempat prostitusi itu ada Allah apa enggak? Gimana ya? Mesti begitu. Karena Allah di mana-mana. Coba kalau dijawab Allah di atas, selesai. Mau ditanya apa lagi? Bagaimana dengan ayat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Baca ayat secara utuh baru ketahuan. Karena ayat itu setelah Allah menghabarkan bahwa dirinya beristiwa di atas arsy, baru Allah menerangkan ilmunya dan penglihatannya. Meliputi semuanya bersama kalian itu ilmunya Allah dan penglihatan Allah. Sedang Allah menerangkan zatnya di atas arsy. Udah selesai, nggak ilmiah, sederhana, nggak perlu kuliah di mana-mana. Udah ngaji aja di MAIS. Insya Allah kan begitu. Ini di bangku-bangku kuliah kadang-kadang nggak dipelajari kecuali di tempat-tempat belajar yang betul-betul dibangun di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu katanya tanya di mana Allah itu, oh itu ilmu kelas tinggi. Berarti masya Allah itu. Padahal ditanya Nabi Buddha. Berarti ilmu kita ini ketinggalan betul dari orang dulu ya. Jadi di mana Allah itu pertanyaan yang sunnah. Ketemu orang itu tanya kalau di mana Allah. Saya pernah ke satu tempat, anak kecil itu loh, duduk-duduk. Ini siapa namanya, sekolahnya apa? Coba saya tanya, di mana Allah? Allah di atas. Anak fitrahnya lurus. Kalau sudah dirusak setan, baru dia mengatakan Allah di mana-mana. Kan gitu. Anak kecil aja ngerti, Rabbnya itu di atas. Gak mungkin dia akan mengatakan Allah di mana-mana. Kok hina betul Allah SWT? Jelas ya? Ini contoh dalam memahami dalil seperti itu. Nah, kemudian wa yakunu takfiru ma ijtima'i sababaini aqwa wa atam minhu ma anfiradi ahadihima. Maka menghapus dosa itu kalau sebabnya dua digabung itu akan lebih kuat dan lebih sempurna daripada amal itu bersendiri. Jadi karena Allah dan Rasulnya menggabung sholat 5 waktu menjauhi dosa besar. Ini digabung, tentu dalam menghapuskan dosa kecil akan lebih kuat dan lebih cepat, lebih mudah daripada sholat sendiri menjauhi dosa besar sendiri. Apalagi menjauhi dosa besar nggak sholat. Nah, nggak sholat itu sudah dosa besar, jadi nggak bisa. Atau sholat tapi dia tetap minum khamr, tetap dia berzina. Tentu kalau toh ada kekuatan ini sudah sangat lemah, ibaratnya begitu ya. Nah kalau dia sholat yang bagus sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah, dia upaya jauhi dosa besar, digabung, insya Allah dosa kecil itu gugur dengan sendirinya. Nah gitu dalam memahami dalil ya. Wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atam wa asman. Setiap kali sebab penghapusan dosa itu kuat, sebab penghapusan dosa itu kuat, maka dia juga akan semakin kuat dalam menghapuskan, akan semakin sempurna dan akan semakin apa? Menyeluruh, mencakup. Ya maklum di dunia begitu. Jadi kalau sebab, misalkan thalabul ilmi, dia punya harta, nyantri itu harus berbekal ya. Gak bisa orang miskin nyantri, harus bekal. Kata Imam Syafi'i harus ada bulghah. Bulghah itu bekal yang mencukupi. Orang tua ini harus difahami. Perjuangkan anaknya yang antri itu dulu kan. Dapat duit itu dulu. Imam Malik itu sampai bongkar rumahnya, jual kayunya itu demi talabul ilmi. Jual kayu atap rumahnya itu dibongkar, dijual untuk biaya talabul ilmi.
Lah kita ini kadang-kadang anak kita biarkan talabul ilmi, kita malah jajan. Kadang kesulitan rizki kepada kita ini karena kewajiban yang mulia itu tidak kita pikirkan secara serius. Ada dua orang bersahabat, saudara dikandung lagi. Yang satu saudaranya itu sering hadir di majelisnya Nabi, yang satu kerja keras membiayai adiknya. Maka suatu saat yang kerja ini ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, saudara saya itu enak, dia hadir ke majelismu dan saudara saya bagian kerja. Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi Allah kasih rezeki kamu itu dengan sebab kamu biayai dia. Kalau kamu putus perbuatan, bisa jadi rezekimu habis. Nah, ini jadikan dalil para ulama. Kadang-kadang orang nggak menyadari bahwa dia itu diberi rezeki oleh Allah itu karena sebab orang lain. Terus dianggap itu punya saya sendiri, keringat-keringat saya sendiri, ngapain? Terus sedekah nggak mau, suruh zakat aja kadang nggak dikeluarkan. Nah ini yang kalau nanti rezeki itu Allah cabut, ya jangan menyesal karena nggak menjaga dari sebab. Baik ya. Jadi setiap kali sebab itu kuat, maka fungsinya juga akan semakin kuat. Maka itu yang kita upayakan. Cari sebab penghapus dosa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita ingat dosa kita banyak. Ada dosa besar yang tidak cukup dengan amalan, istighfar dan taubat. Ini puncaknya. Istighfar dan taubat itu luar biasa. Kufur aja bisa terhapus. Kan ayat kemarin sudah jelas itu ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, coba kasih sayangnya Allah itu. Pelaku dosa dipanggil hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku yang sudah terlanjur mendolimi dirinya, senang-wenang kepada dirinya, dia habiskan dirinya dalam dosa-dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah, kembali kepada Allah, istighfar, taubat yang sungguh-sungguh. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi kalau kita merasa punya dosa yang nggak bisa selesai kecuali dengan taubat, bertaubatlah. Ini berarti sebab yang kuat untuk dihapuskannya apa? Dosa. Apalagi kita mau naik derajat kepada istighfarnya orang-orang hebat. Orang hebat itu istighfar sungguh-sungguh justru habis berbuat baik, habis berkarya ibadah yang luar biasa, istighfar. Ini istighfar kelas tinggi. Istighfar kelasnya orang awam itu kalau nggak berbuat dosa dia nggak istighfar. Habis nyolong, astagfirullahaladzim, nyolong lagi. Itu kelas-kelas awam. Nah, kelas tingginya apa? Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah yang bertakwa ini loh, dihabiskan malamnya, sebagian besar malamnya untuk sholat tahajud, bermunajat kepada Allah. Begitu masuk waktu sahur, hum yastaghfirun, ditutup malamnya dengan istighfar. Ini istighfar kelas tinggi. Rasulullah mengatakan apa? Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak kurang dari 100 kali dalam sehari beristighfar kepada Allah. Dosa Rasulullah apa kira-kira? Gak ada. Kalau toh ada dan itu tidak, sudah diampuni oleh Allah. Kenapa beliau istighfar? Istighfar kelas tinggi. Istighfar yang bentuknya apa? Pengakuan akan kefakiran dirinya kepada Allah, bukan karena berbuat dosa. Nah, coba ayo kita naik ke situ. Kalau kemarin sudah berbuat dosa yang tidak selesai kecuali dengan taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat segera. Terus kita naik kelas. Jangan nol kecil terus, kita naik kelas, nol besar, kelas 1 gitu loh. Jadi istighfar kita dari dulu istighfar awam naik ke istighfar yang lebih hebat. Itu habis sholat malam, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Habis sholat apa kata Nabi? Sahabat menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi. Karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi qal astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis sholat istighfar. Istighfar yang Masya Allah. Jadi bukan habis berbuat dosa. Ya, nah. Baik, insyaallah sampai di sini.
pelajaran kita. Kita lanjutkan soal di pertemuan mendatang. Insya Allah masih contoh-contoh berikutnya, karena beliau memperpanjang dalam hal ini, dan ini menunjukkan pentingnya masalah ini menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk kita fahami. Demikian, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.